Iya, shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa hadir dalam peribadahan di tempat ini. Apa kabar? Senang sekali mendengarkan kabar Anda yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Terambil dari surat Kolose pasal 3. Kita mulai dari ayat 12. Makasih untuk kehadiran walaupun hujan. Saya nggak minta hujan berhenti, tapi saya minta jemaat tetap datang sekalipun hujan. Amin. Oke, Kolose 3 kita mulai dari ayat 12. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya. Amin. Pertama kita harus mengerti, kita harus mengetahui bahwa kita ini adalah pribadi yang dipilih Allah. Yang pilih kita itu bukan manusia. Yang pilih kita itu adalah Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya, serta berkuasa atasnya. Wow. Dan dia pilih kita berbeda dengan pilihan dunia. Dunia memilih seseorang harus dengan kriteria apa yang mereka inginkan. Tapi Tuhan memilih kita bukan dasar kriteria kita. Wow. Tapi dia pilih kita tiada lagi lain karena dia bertanggung jawab atas perbuatan tangannya. Jadi saudara juga harus memperlakukan diri saudara sebagai pribadi yang memahami bahwa saya ini sesungguhnya adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Wah. Jika Anda mempunyai sikap dan mentalitas seperti ini, maka saya yakin dan percaya hidupmu juga tidak akan menjadi biasa-biasa saja. Gak gampang deh diombang-ambingkan dengan perkataan-perkataan yang dari dunia yang melemahkan kita. Kenapa? Karena kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita pribadi yang dipilihnya. Haleluya. Dan dia pilih kita bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita tahu semua manusia telah jatuh di dalam. Akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah, itu dia tuh. Pemilihannya karena dia tidak menginginkan kita mengalami maut. Mati sih ya mati. Amin. Karena Yesus di atas kayu salib dia mati secara jasmani. Tetapi Allah membangkitkan dari antara mati, dia hidup di dalam dimensi tubuh penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Bukan permasalahan kematian, tetapi permasalahan kebinasaan itu. Sehingga alasan itulah Tuhan pilih kita. Wow. Sesungguhnya Tuhan panggil kepada semua umat manusia. Tapi dia mendahulukan kita sebagai pribadi yang dipilih untuk bisa menjadi alat bagi hormat kemuliaannya. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar orang bisa melihat panggilan dan pilihan Allah di dalam setiap hidup kita. Sebab dia tidak menginginkan satu jiwa pun mengalami kebinasaan. Karena kebinasaan itu berbicara tentang keberpisahan dengan dia. Dan Tuhan membenci perpisahan itu. Dia tidak menginginkan perpisahan itu antara dia dengan kita. Oleh sebab itu dia pilih setiap kita bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah dan kasih karunia. Yesus bilang begini, jika bukan Bapa yang menarik kita datang kepada Yesus, kita gak akan pernah mungkin bisa datang. Jadi jangan ngotot kalau nginjilin orang terus kalau dia gak datang-datang kita mau cekek. Jangan.
Jangan. Amin. Bagian kita hanya menceritakan. Bagian kita hanya menjadi saksi yang hidup. Bagian kita agar mereka melihat. Mereka lihat sikap kita. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Ya mungkin saudara sih biasa aja ya. Tapi kalau buat saya secara pribadi. Bagaimana masa lalu yang begitu kelam, yang begitu gelapnya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan bisa tidak pakai siapa saja. Tapi kalau dia mau pakai kita. Saya nggak berani bilang kita dalam hal ini. Karena belum tentu latar belakangnya sama. Tapi saya bilang saya. Karena latar belakang saya berbeda. Kenapa? Jauh dari kelayakan untuk dipilih. Uang setan aja udah gak mau pakai, saudara. Haleluya. Tapi setan gak mau pakai. Setan gak mau pakai. Tuhan pilih. Diubah hidupnya. Dari pribadi yang begitu jahatnya. Dan sekarang boleh berdiri di tempat ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Wah. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena standar kita, tidak. Tapi semata-mata karena apa? Kasihnya. Apa kita berhenti dengan panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita? Sekali selamat tetap selamat. Sementara kita tidak menjalani kehidupan pola sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saya sih berpikir enggak seperti itu. Karena saya terlahir dari keluarga Kristen. Tetapi keluarga Kristen hanya sekedar beragama tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Beda. Amin. Beda. Ke gereja mah ke gereja. Baca Alkitab enggak. Amin. Haleluya, haleluya. Tapi hidup justru menjauhi kebenaran. KTP-nya, agamanya Kristen. Itu masa lalu saya bersama dengan seluruh keluarga. Tapi begitu dia pilih, dia panggil saya, dia menyatakan diri secara pribadi, dia rubah hidup saya. Selanjutnya di sini dikatakan yang dikuduskan. Orang-orang kalau yang belum dipanggil nggak mampu untuk hidup di dalam kekudusan, nggak nyampe pikirannya. Jauh banget. Tapi orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu kan dia Tuhan yang kudus. Nah kita merupakan wadah yang memang sudah tidak kudus. Begitu dia panggil, dia pilih, dia menyatakan dirinya. Kan kita ngerti ada sesuatu yang terjadi di dalam kita yang sulit untuk saya bisa terangkan kecuali yang udah ngalamin. Paham? Ada sesuatu yang baru. Kesucian Allah, kekudusan Allah itu jelejep. Nah loh. Dia hadir. Allah itu kudus. Yesus itu Roh itu kudus. Tanda materai milik kepunyaannya ya saudara dan saya dipenuhi dengan seluruh kepenuhan kuasa Roh Kudus. Ngerti gak? Yang tadinya kosong terus sekarang ada gitu. Paham gak? Paham dong. Kalau belum paham ya minta ntar. Haleluya. Nah setelah itu dia kuduskan kita, tujuannya apa? Agar hidup ini yang tadinya bejana, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang jahat. Tetapi setelah dibasuh dengan kuasa darah Yesus, lihat. Hidup ini, hati ini menjadi bejana yang kudus itu. Nah, bejana yang kudus itu apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti yang kudus yang merupakan Allah itu sendiri adalah firman. Firman
menjadi mempunyai tempat di dalam hati kita. Siapa yang hatinya tempat firman Tuhan? Amin, haleluya. Saya agak sulit lihat ekspresinya, mukanya, karena tapi saya tahu kalau ketawa, kalau senyum saya tahu pasti agak sipit matanya. Haleluya. Hati ini menjadi bejana, hati ini menjadi tempat di mana firman Tuhan mempunyai tempat. Orang-orang yang dipanggil dan dipilih Allah, yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya pasti akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu dikerjakan oleh firman. Apa itu firman? Firman itu adalah kebenaran. Wow. Firman itu adalah kebenaran. Berhenti Uber yang lain. Tetapi fokus Uberlah firman itu terus. Haleluya. Sebab kamu itu bejana yang spesial. Enggak semua menjadi bejana spesial di mana kebenaran itu bisa menguasai hati dan pikiran. Sebab Anda adalah pribadi yang dipilih. Hormati, hargai itu. Apa artinya intan, emas, perak, dan berlian? Tetapi engkau kehilangan jiwa. Artinya buat Tuhan, dia lebih rela halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya hilang lenyap, dibandingkan dia harus kehilangan saudara. Ayo dong. Dia untuk mendapatkan saudara harus berdarah-darah, saudara. Dia harus mati. Dia menanggalkan kealahannya, menjadi sama dengan manusia agar bisa masuk dalam prosesi mati di atas kayu salib dan kematiannya karena dia menyerahkan nyawanya. Itu hanya sekedar untuk bisa mendapatkan saudara dan saya. Nah, kalau kita mengerti betapa dalam pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga pasti deh akan menjadikan kebenaran itu yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Joel Osteen bilang begini, jika engkau terus konsisten melakukan kebenaran, Anda membawa diri Anda ke satu masa di mana Tuhan akan membuat Anda menjadi terlihat, saudara. Wih, keren. Amin. Nggak masalah. Oleh sebab itu jangan mau manusia mempromosi kita. Nggak usah. Tuhan itu sangat amat luar biasa di dalam mempromosikan setiap kita. Yang perlu kita kejar hanya nggak ada lagi lain. Baca, renungkan. Sekarang setelah Anda dipanggil dipilih, ada Roh Kudus, ngerti kok baca Alkitab. Paham? Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membantu. Yang paling utama buat saya secara pribadi, nggak tahu yang lain. Saya mempunyai kesukaan untuk baca firman. Dan heran tuh, begitu saya baca ngerti tuh. Tahu. Walaupun tidak untuk dibagikan, untuk saya. Haleluya. Ingat itu. Firman bukan untuk menyerang pribadi lain. Firman dan kebenaran itu untuk membangun manusia rohani kita. Jika Anda konsisten melakukan kebenaran, lihat, pada masanya Tuhan akan membuat Anda menjadi pribadi yang kelihatan shining. Ada yang pernah dengar kesaksian saya nggak? Belum. Saya boleh bersaksi sedikit? Boleh? Waduh, agak serem nih. Nggak apa-apa. Ya, terlahir dari keluarga Kristen, mami papi saya orang Kristen. Ayah saya meninggal di usia saya 6 bulan.
Ibu saya tentu menjadi janda. Setelah itu janda dengan anak 7. Saudara, wih, hebat juga itu, kuat loh dia. Nah, saya sebagai anak yang paling kecil itu lepas dari pengawasan. Keluarga kami cuma sekedar beragama tapi tanpa pertobat. Sehingga kami semuanya anak-anak besar sendirinya, ekonomi rusak, ekonomi hancur. Saya sebagai yang paling kecil, aduh, ada seorang bilang, oh bapaknya ninggalin harta 7 turunan juga nggak habis. Cuman ya puji Tuhan lah, saya turunan yang ke-8. Jadi nggak kebagian, saudara. Dan akhirnya saya lepas dari pengawasan. Alkitab nggak pernah salah. 1 Korintus 15:33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya masuk dalam satu pergaulan yang buruk, mau diceritain malu, Pak. Tapi kalau saya nggak cerita, saya nggak punya cerita. Yang ngerokok dari sejak usia 9 tahun. Aduh. Nah, selebihnya apalagi melakukan hal yang seharusnya saya belum ngerti, saya bisa ngerti. Selanjutnya apalagi melakukan tindak pidana kriminalitas. Selanjutnya apalagi menjadi seorang pecandu narkotika. 17 tahun. Menyuntikkan racun ke dalam pembuluh darahnya. Kenapa hal itu terjadi dari sejak saya kecil? Ternyata bukan cuma Tuhan yang tahu punya rancangan dalam hidup saya. Setan juga ngerti. Dan dia berusaha menggagalkan dari sejak awal, saudara. Berulang kali dia ingin membunuh, ketembak petugas di kaki, di kepala. Berantem kalah, ketusuk 11 lubang, 2500 cc darah yang tercurah. Saya ini produk gagal. Jalin hubungan dengan orang semua selalu gagal. Saudara, keluar masuk kantor polisi dan penjara. Hidup begitu sangat amat kelamnya. Saman Leven dengan satu lokal aja 6 tahun. Itu kumpul kerbo. Saudara, mimbar ini bukan untuk menceritakan sesuatu yang tidak kudus. Tapi mimbar ini juga sekaligus untuk menceritakan kemuliaan Allah. Menghancurkan segala sesuatu yang tidak kudus. Haleluya. Amin. Dalam tengah kondisi keadaan seperti itu, saya mengalami satu frustrasi yang begitu berat. Roh bunuh diri begitu kenceng. Roh penolakan. Keluarga udah. Terakhir ibu saya meninggal. Dan selanjutnya saya menjadi seorang diri. Semakin menggunakan narkotika. Akhirnya saya ngerti saya bakal mati. Kalau mati kemana? Pasti ke neraka. Saya bisa mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Maka saya mencari pertolongan. Saya cari seorang dokter yang bisa tolong saya. Dokter bilang, saya nggak bisa sembuhin kamu. Saya bilang, please dok, rawat saya. Karena dilihat kesungguhan hati saya, maka dia rawat. Apa yang terjadi? Dalam perawatan itu, jangankan untuk menyembuhkan, untuk meringankan rasa sakit akibat toleransi di dalam penggunaan narkotika yang minta dipenuhi kembali. Sakau istilahnya. Sakitnya luar biasa, nggak bisa nyembuhin. Nah di tengah kondisi itu saya ngerti. Udah nggak ada jalan lain. Sudah nggak ada usaha dan upaya. Dan saya nggak punya siapa-siapa lagi. Di tengah kondisi itu untuk bertahan di rumah sakit saya nggak punya harapan. Untuk keluar saya pasti menggunakan lagi. Mati juga. Sementara badan sakit. Di tengah kondisi itu tuh. Tuhan ngerti deh. Dia tidak akan pernah membiarkan kita tuh dicobai melewati batas kekuatan kemampuan kita. Selama saudara masih mampu, masih kuat, pencobaan akan datang terus. Tapi pada waktu Anda nggak mampu, Tuhan tahu kapan waktu. Jadi tolong jangan sok mampu. Haleluya. Amin. Jangan tunggu mengalami peristiwa di mana kondisi saya seperti itu. Karena sidik jari kita berbeda. Amin. Saya ngerti. Udah gak ada apa di tengah kondisi situasi seperti itu, lihat. Roh Kudus mengingatkan, menginsyafkan, menyadarkan saya akan dosa. Coba lihat. Dan saya ngerti dan hati saya remuk, hati saya hancur. Dan itu pertama kali, Pak. Saya sujud berlutut dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur.
mohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah dengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang terjadi? Saya mengalami lawatan dan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. I see the Lord. Wow. Peristiwa itu 26 tahun lalu. Di usia 34. Sekarang 60 sih. Kelihatan gak mantan pecandu narkoba? Sehat gak ya? Amin. Amin. Saya mengalami perjumpaan. Saya ketemu Tuhan. Dia hadir. Setiap firman bukan cuma sekedar ilmu. Firman itu yang sudah saya alami. Itu yang saya bagi, itu yang saya sampaikan. Dia hadir. Di situ saya ngerti. Aku dipilih Tuhan. Wah. Ada sesuatu yang ya kecuali Anda ngalamin pasti ngerti itu. Ada damai sejahtera, sukacita yang seketika yang sebelumnya beberapa detik lalu aku nggak ngalamin. Tapi jelas dapat. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudara? Dan dia terus pimpin hidup ini. Dulu saya nggak ngerti, tapi semua pergerakan saya, orang mabok narkoba. Ya, pergerakan. Dari rumah sakit swasta dipindahin ke rumah sakit teman dokter Andi Tesoid. Di situ dirawat, dibina lagi kurang lebih 28 hari. Dari situ terus masuk ke dalam tempat di mana saya digembalakan sampai hari ini. Saya masih dalam penggembalaan tersebut. Ingat ya, setia di tengah pengembalaan saudara. Haleluya. Amin. Jangan tinggalkan gembala saudara. Mentang-mentang online kanan kiri. Tetap setia di dalam pengembalaan saudara. Saya sampai hari ini, di mana saya digembalakan, sampai hari ini saya masih terdaftar di gereja tersebut. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saya punya hati yang lapar dan haus akan firman. Dan terus saya membaca firman, ngerti gak ngerti. Jadi hidup saya tuh sejak bertobat tidak punya apa-apa. Yang saya punya cuma Tuhan dan ini, saudara. Pertama, ada yang percaya gak saya bertobat? Ada gak yang percaya? Gak ada. Kakak saya berdoa buat saya 17 tahun. Saya bilang, lo thank you ya untuk kamu punya doa semua. No, so what? Dan sekarang apa? Saya bertobat karena doamu. Dia bilang gini, masa? Coba lihat. Yang doain aja gak percaya lo, saudara. Teman-teman ada yang percaya? Enggak ada. Pertama saya bertobat, itu yang saya dapat berkat, tidak ada satu pun yang percaya. Penolakan tentang hidup saya masa lalu masih terjadi dalam hidup saya. Kurang lebih hampir 4 tahun, saudara. Sehingga saya di rumah terus. Allah menguduskan, mengisolasi, menyendirikan. Dan saya masuk dalam pembacaan dan perenungan firman. Ngerti gak ngerti, baca aja. Disertai dengan doa dan puasa. Kenapa puasa? Ya karena memang gak ada yang digigit. Saudara, I don't have money. Harus. Orang mulai cari, si Jeki di mana ya? Oh katanya si bertobat tuh. Ilmu apa lagi tuh? Coba lihat. Dan terus saya punya kerinduan untuk melayani. Kenapa yang terjadi? Pertama saya melayani setelah 4 tahun, hampir 5 tahun. Saya merenungkan baca firman Tuhan. Terisolasi loh. Dikuduskan. Tidak bergaul kemana-mana. Dan setelah itu baru mulai pekerjaan pelayanan Tuhan. Apa yang pertama? Angkatin alat, Pak. Semuanya nyengir dan ngenyek. Si Jeki bertobat, ya ilah.
Cuman bagian ngangkatin alat. Baik-baik tuh, ntar alat nggak nyampe ke gereja lagi. Gitu katanya saudara. Kenapa? Karena mereka masih bisa melihat masa lalu. Nggak bisa melihat sesuatu yang ada. Tapi gembala dia bisa lihat. Berikan tepuk tangan. Makanya harus setia dalam pengembalaan. Orang nggak percaya, gembala bilang, Jack, angkat alat, kita buka ibadah sana. Oke, boleh. Orang percaya itu wajib hukumnya harus bisa dipercaya, sekalipun orang tidak percaya. Angkatin alat. Setelah angkat alat, pemandu overhead. Pemain musik enggak, nanti Pak Edwin tergusur lagi. Ya, itu terus angkatin alat semua. Pokoknya semua. Singer, semimpin pujian, terus apa lagi ya? Ya semuanya. Menjadi pengkhotbah pengganti. Akhirnya toh jadi pengkhotbah juga. Tuh. Pada waktu engkau hidup di dalam kebenaran, pada masanya Tuhan akan membuat engkau menjadi terlihat. Haleluya. Amin. Teman-teman saya di media sosial sedang, itu ngelihat, apalagi yang hari ini, dulu loh padat merayap nih, haleluya. 5 kali. Iya teman-teman, lihat coba. Orang kelihatan, sekarang situasinya berbeda. Kalau dulu orang lihat saya tentang segala sesuatu yang jahat. Tapi sekarang mereka melihat karya Tuhan di dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kalau mau cerita banyak Pak. Ya menikah juga di usia 40 lebih. Jadi jangan takut gak dapat jodoh anak-anak muda. Tenang aja. Amin. Jangan takut. Walaupun sempat dicurigai, dia bilang, Om kok gak nikah-nikah udah 40 lebih. Dicurigain loh saya, dikira kelingking saya bengkok lah apa segala macam. Terus diragukan gitu, diragukan kelaki-lakiannya. Saya bilang enggak, saya normal. Kok belum dapat jodoh gak laku-laku? Bukan, pasaran tinggi. Haleluya. Tapi ya benar juga, Tuhan siapa ya jodoh? Udah 40 lebih bagaimana? Hamba Tuhan lagi, siapa yang bisa main kita hamba Tuhan? Pak Bu, kita hamba Tuhan tuh gak punya apa-apa tetapi memiliki segala sesuatu. Kita gak punya apa-apa tapi kita memiliki segala sesuatu. Tuh lihat. Hamba Tuhan dibilang susah miskin tapi memperkaya banyak orang. Coba mau usaha, begitu mau buka usaha siapa yang diundang doa? Puji Tuhan masih undang hamba Tuhan gak dukun. Amin. Itu aja kita udah bersyukur. Aduh gila, nggak mikir yang lain tuh. Betul? Kita berdoa, usaha yang diberkati, begitu diberkati kemana? Kemana? Nyari hamba Tuhan yang doain? Enggak. Terus kita juga minta dicari? Enggak. Haleluya. Jangan sesat ya. Kita berdoa terus usahanya maju, kita minta komplain, dia tuh maju karena gue yang doa. Darah Yesus. Jangan undang lagi tuh hamba Tuhan model kayak gitu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dan lihat istri, lihat akhirnya apa? Istri susah. Saya doa, Tuhan berikan saya jodoh. Malaikat datang, sering. Dia tanya, serius nih? Karena kadang-kadang hari ini mikir jodoh, sore batal lagi dah. Coba. Serius nih? Saya bilang banget. Dalam waktu 3 bulan ketemu tuh. Ketemu di gereja. Ketemu di gereja. Dan saya tanya, kamu umur berapa? 32. Duh, kaget juga. 32. Berarti belum nikah? Belum. Berarti kamu yang gak laku ya? Dia tanya saya. Kamu berapa? Ya 42. 43. Sorry. 41. Terus, kamu juga gak laku dong? Oh iya. Gimana Ki? Saya gak laku, kamu gak laku. Kita lakuin. Laku tuh. Amin, laku. Sekarang punya putra 2, saudara. Wah, sehat luar biasa. Dalam masa COVID juga Tuhan lindungi, pelihara, jaga. Saudara yang saya kasih, pada waktu engkau hidup dalam kebenaran, kau kejar kebenaran itu, lihat Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi yang kelihatan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Dan dikasihinya, kasihnya itu kekal, tidak akan pernah
berubah. Kasih Tuhan itu tidak akan terganggu, tidak akan terkorosi hanya sekedar karena kesalahanmu. Sekalipun kita tidak ingin hidup di dalam kesalahan. Haleluya, amin. Tetapi sekalipun pada waktu engkau salah, kasih Tuhan itu tidak menghakimi engkau. Kasihnya tidak akan terhapus karena kesalahanmu. Oleh sebab itu selalu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Selanjutnya yaitu dia kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini berbicara tentang efek pelayanan kita keluar. Saling bertolong-tolonganlah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, sebagai orang pribadi yang dipilih, yang dikuduskan dan dibenarkan dan dikasihi, tetap kita kenakan tubuh rohani kita yang baru. Yang paling penting adalah sabar. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Oralataka shikaralapa shididididi. Shadaralapa shikaralatakaralapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat. Tetapi aku berdoa biar Roh Kudus Engkau menjelaskan lebih dalam lagi bagi kami. Buat kami bisa melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat diri kami. Kami ngerti sekarang sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Pilihan Tuhan adalah respon tanggung jawab Tuhan bagi kami semua. Dan pujian tadi, jika Allah di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan. Engkau memilih kami bukan karena perbuatan baik kami. Engkau memilih kami bukan menurut standar-standar yang ditentukan oleh dunia. Tapi Engkau memilih kami karena Engkau memang memilih kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Penuhi lebih dalam lagi kami Tuhan, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah menguduskan kami. Ada darah Yesus yang telah tercurah untuk boleh menguduskan kami sehingga kami boleh menjadi bejana yang indah, di mana firman-Mu yaitu kebenaran, kesucian dan kekudusan mempunyai tempat di dalam hati kami. Oh, ralabasyikharalaba. Makasih Tuhan. Terima kasih buat mata kami melihat tentang apa yang selama ini kami tidak lihat. Dalam nama Yesus, kejarlah firman Tuhan, kejarlah kebenaran, kejarlah Tuhan, maka semuanya akan menyertai hidupmu. Terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada masanya Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi yang nampak terlihat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi tercurah atas setiap pribadi, memutuskan setiap kuk belenggu, menghancurkan setiap beban. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.